Karena ultrasound nggak bisa melihat lesi-lesi yang kecil tadi, mikrokalsifikasi, penumpukan kalsium yang terjadi pada kanker yang masih di dalam saluran payudara, kita tetap sarankan usia 40 ke atas mamografi. Kalau screening ini kita bicara pasien-pasien yang beresiko, yaitu usia 40 tahun ke atas, kemudian ada riwayat kanker pada keluarga, kemudian dia ada riwayat kanker lainnya, misalnya kanker di indung telur, ovarium, kemudian dia ada ketidakstabilan hormonal, kemudian dia pola hidupnya kurang baik, kayak gitu. Ya, Sobat Sentra, mamografi atau USG payudara merupakan salah satu bentuk tindakan pencegahan ataupun juga tindakan preventif dari yang namanya kanker payudara. Tetapi pada kenyataannya memang masih banyak yang takut, enggan melakukan USG ataupun juga mamografi payudara. Nah, untuk membahasnya, apakah memang semenakutkan itu ya pemeriksaan mamografi ataupun juga USG payudara, saya sudah kedatangan narasumber spesial pada podcast Sentra Stage bersama Sentra Medical Hospital Cisala kali ini. Beliau adalah Dr. Jelita Purba, spesialis radiologi. Apa kabar Dr. Jelita? Oh, baik. Luar biasa. Luar biasa ya. Mudah-mudahan selalu baik dan selalu baik dan selalu semuanya. sehat. Betul. Saya senang banget bisa ketemu Dr. Jelita. Saya juga senang banget. Oke dok, ini kita mau membahas yang namanya mamografi ataupun juga USG payudara dalam tanda kutip pemeriksaan medical check up ya, gitu loh, bagian dari MCU untuk mamografi dan juga USG payudara. Nah mungkin Dokter Jelita bisa sedikit menjelaskan secara singkat gitu kepada Sobat Sentra, kepada masyarakat begitu, apa sih mamografi ataupun juga USG payudara itu dilihat dari perspektif radiologi gitu. Oke. Ini sering jadi pertanyaan ya. Jadi apa sih mamografi, apa sih USG payudara? Kalau USG mungkin orang udah banyak tahu ya, karena ada USG perut, USG kehamilan, cukup gitu familiar terdengar ya. USG ya. Kalau mamografi itu sebenarnya basicnya kita kayak pakai ronsen, pakai X-ray, sinar X, kayak ronsen. Jadi kita menggunakan sinar ronsen untuk melihat lesi atau benjolan atau kelainan lah di payudara itu. Jadi mamografi itu memang dipilih untuk screening, jadi deteksi dini. Karena biasanya pasien-pasien itu suka nggak nyadar kalau ada benjolan di payudaranya. Jadi kalau udah ada benjolan itu biasanya lebih dipilih ultrasound ya. Kalau screening kan deteksi dini sebelum ada benjolan. Nah itu harusnya pakai mamografi kayak gitu, karena dia bisa ngelihat lesi-lesi yang kecil. Kalau ultrasound lebih ke arah kalau udah ada benjolannya. Jadi sebenarnya mamografi sama ultrasound perbedaannya di situ, paling awalnya, paling dasarnya kayak gitu. Tujuan kita apa? Screening, mamografi, menegakkan diagnosa USG payudara. Jadi sudah cukup jelas, berarti perbedaan yang paling penting, yang paling utama dari yang namanya mamografi dan USG payudara dalam konteks deteksi dini kanker itu ya dok. Kalau mamografi untuk screening saja dan belum ada lesi, belum ada benjolan. Sementara USG itu khusus yang sudah ada benjolan. Ya, awalnya gitu. Tapi nanti kita bisa bahas lebih lanjut bagaimana penggunaannya sebaiknya. Baik. Oke, kalau begitu saya pengen tanya, kapan waktunya pasien ini mamografi saja dan kapan ini udah USG saja? Mungkin bisa langsung masuk ke situ ya dok ya. Kayak tadi yang saya sempat sebutkan, kalau mamografi itu memang screening ya. Memang itu juga udah masuk dalam program pemerintah ya. Betul. Udah mulai beberapa puskesmas saya tahu tuh udah mulai punya alat mamografi. Buat screening. Cuman pada kenyataannya di lapangan memang lebih baik keduanya dikombinasikan. Jadi mamografi sama ultrasound. Nah, kalau mamografi sepaket itu lah ya. Sepaket. Karena kayak kombinasi keduanya meningkatkan akurasi satu sama lain. Nah, kalau screening ini kita bicara pasien-pasien yang beresiko, yaitu usia 40 tahun ke atas, kemudian ada riwayat kanker pada keluarga, kemudian dia ada riwayat kanker lainnya, misalnya kanker di indung telur, ovarium, kemudian dia ada ketidakstabilan hormonal, kemudian dia pola hidupnya kurang baik, kayak gitu. Screening jadi ke arah sana. Kalau ultrasound itu tadi kita pilih untuk yang biasanya pasiennya udah ada keluhan benjolan gitu, udah ada keluhan benjolan terus kita periksa. Kenapa sih
kita perlu pilih salah satu atau pilih keduanya. Kadang-kadang payudara yang terlalu padat itu kalau di mamografi kan dipencet tuh, digencet, sakit rasanya, nyeri nggak nyaman. Nah itu kadang-kadang nggak mau mamografi pasiennya, ya udah kita cek USG. Cuman jeleknya adalah USG ini kalau ada lesi atau kelainan yang subtle, jadi yang nggak terlalu kelihatan, contohnya itu kalsifikasi, penumpukan kalsium, itu nggak bisa kelihatan di USG, itu kelihatan di mamografi. Kenapa bisa begitu, Dok? Karena penumpukan kalsium itu menyebabkan kalsifikasi, gambaran kayak bintik-bintik putih gitu kecil banget. Itu agak sulit dilihat di USG saking kecilnya. Tapi kalau di mamografi karena prinsip dia ronsen, jadi dengan sinar X itu yang kecil-kecil itu kelihatan. Nah itu seringnya terjadi pada kanker yang masih di dalam saluran payudara, namanya karsinoma ductal in situ, DICS, DCIS kayak gitu. Nah itu bisa kelihatan dari mamografi, nggak bisa kelihatan dari USG. Nah tapi mamografi nyeri. Pada orang-orang yang payudaranya padat nyeri kalau tekan. Jadi Dok, sebentar, payudara padat. Maaf, ini saya bukan berpikir porno atau apa. Ada kan orang yang mempunyai payudara yang cukup besar, Dok. Apakah itu tergolong kategori payudara padat pada saat di mamografi agak karena saking gedenya gitu loh. Okay. Kalau besar tuh bisa aja lemaknya yang banyak. Payudara kan ada lemak, betul, ada jaringan payudara, ada otot. Jadi bisa aja lemaknya yang gede, bukan jaringan payudaranya gitu. Nah payudara padat itu contohnya pada usia-usia di bawah 40 tahun masih padat, ya istilah kata awamnya sekel lah gitu, ya, masih sekel gitu, betul. Masih firm gitu. Nah itu usia-usia di bawah 40 tahun itu biasanya jaringan payudaranya itu masih tebal sehingga kalau digencet itu nyeri, sakit. Nah akhirnya untuk kondisi-kondisi seperti itu tapi dia punya faktor resiko, kita boleh nih ke breast ultrasound, ke USG kayak gitu. Seperti itu. Jadi memang harus sesakit itu, Dok, untuk di mamografi. Oh, ini perspektif sih. Oh, perspektif. Jadi artinya tidak semua orang di mamografi merasakan sakit. Betul. Jadi kalau saya lihat kayak ibu saya sendiri nih karena udah usia 50-an ya, udah mamografi rutin ya. Dia setraumatis itu, dia sakit nggak mau gitu, USG aja deh gitu. Tapi ada juga saya lihat pasien yang udah rutin, enggak kok nggak sakit, biasa aja. Jadi perspektif. Cuman balik lagi karena ultrasound nggak bisa melihat lesi-lesi yang kecil tadi, mikrokalsifikasi, penumpukan kalsium yang terjadi pada kanker yang masih di dalam saluran payudara, kita tetap sarankan usia 40 ke atas mamografi. Tapi kalau emang payudaranya terlalu padat, ya udah kita pilih ultrasound. Tapi lebih bagus lagi kalau dua-duanya kayak gitu sepaket. Nah, dalam praktek sehari-hari ya sebagai dokter radiologi, Dokter Jelita pernah nggak menemukan tantangan, ini susah banget edukasi ke pasiennya gitu loh, karena tadi perasaan takut, nggak nyaman, belum lagi stigma di masyarakat, atau aduh ini menyakitkan pemeriksaannya, ada nggak kesulitan-kesulitan atau tantangan, Dok? Kenyataan di lapangan orang-orang yang mulai screening untuk mamografi dan ultrasound ini tuh biasanya memang kelas menengah ke atas ya, karena satu screening itu tentunya berbayar, lebih mahal. Betul. Waktu itu saya pernah ikut kayak bakti sosial untuk USG payudara di puskesmas, salah satu puskesmas. Nah itu ya kita tahu kalau puskesmas bagaimana ya. Betul. Jadi waktu itu kita nggak bisa nyediain alat mamografi, kita pakainya USG karena USG kita bisa bawa kemana-mana. Dan ternyata kita menemukan ada yang ke arah ganas di antara semua orang yang kita periksa itu. Padahal tujuan kita tuh bakti sosial gitu untuk lihat, ternyata ada banyak. Terus kita tanya, ibu tuh nggak ngerasa ada benjolan? Ngerasa kok, Dok gitu. Terus kenapa nggak periksa? Takut ketahuan. Jadi ternyata kita ini mungkin banyak penduduk kita yang masih takut untuk ketahuan sakitnya. Jadi kalau ketahuan sakitnya nanti berobatnya gimana, jadi khawatir, makin cemas, Dok katanya. Jadi mending saya nggak usah tahu deh gitu. Nah, jadi banyak sebenarnya seperti itu, sulitnya itu. Cuman makin kesini saya lihat juga beberapa kali saya pernah diminta untuk bantuin tuh atau bekerja. Ada perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan swasta besar dan bahkan BUMN gitu. Yang mereka tuh udah masukin tuh MCU USG payudara ke dalam paket MCU-nya. Betul. Itu bagus banget. Artinya sudah punya awareness. Ya, itu udah bagus banget. Udah bagus banget. Jadi berharapnya sih
Semua perusahaan seperti itu. Yes, Idealnya ya. Iya, dan mungkin kita nanti mungkin setelah ini jadi masyarakat lebih aware. Ya, memang tantangan satunya lagi adalah mamografi nggak tersedia di semua tempat. Betul. Ini makanya sentra Medika Cisalaknya oke banget ya, dia punya mamografi yang nggak semua tempat punya. Bahkan rumah sakit yang swasta pun belum tentu punya gitu. Jadi memang ini bagus banget tempat kita ini. Jadi tadi kita USG, kita mamografi. Tapi kalaupun nggak tersedia mamografinya, kalaupun perspektifnya nyeri, walaupun ultrasound itu bukan tujuan screening ya, itu diagnostik ya. Ya udah nggak apa-apa daripada nggak sama sekali kayak gitu. Apalagi kalau udah ngerasa ada benjol. Oke. Semakin kesini semakin jelas nih Sobat Sentra. Jadi mamografi itu dikhususkan buat screening, sementara USG tindakan diagnostik ya dok. Tuh makin dapat banyak ilmu nih. Nah dok, sebenarnya kalau bisa disimpulkan untuk angka kesadaran, awareness masyarakat dalam hal ini perempuan untuk melakukan pemeriksaan deteksi ini segala macam, apakah masih sedikit atau sudah cukup baik atau bagaimana menurut dokter saat ini? Menurut saya masih belum ya, karena seringkali karena kita diagnostik ya, radiologi ya, nyampe ke kita itu benjolnya udah besar. Terus kita bilang, kita tanya sebagai dokter kan, kita juga nanya ya, udah berapa lama? Kayak baru 1-2 bulan. Padahal kalau kita lihat bentukan itu tumornya ya, benjolannya kayak tahunan deh. Nggak mungkin sebulan 2 bulan deh kayak gini. Terus jadi kayaknya memang awareness-nya masih kurang ya, kita masih ya perlu ditingkatkan lah. Perlu ditingkatkan. Iya, mungkin harus banyak program-program yang harganya terjangkau. Gitu. Yang bisa menjangkau yang di bawahnya. Iya, betul. Ibarat kata kalau bisa tuh harganya tuh mirip-mirip kayak makan all you can eat. Waduh. Aduh, sulit ya. Sulit ya. Sulit. Sulit. All you can eat sekarang berapa sih? 200-an. Tergantung belinya di mana sih. Kalau di mall ya mahal. Ya. Baik. Dok, ini berbicara kanker payudara, faktanya adalah pria juga beresiko ya untuk kanker payudara. Nah, sebenarnya untuk kaum pria ini dok, apakah bisa menjalani mamografi ataupun USG payudara? Kan maaf ya, kita punya ya payudara, tapi tidak ini perempuan betul, gitu loh. Betul. Jadi laki-laki yang memiliki resiko atau yang akhirnya mengalami kanker payudara itu tentunya dia punya jaringan payudara yang cukup, maksudnya dia payudaranya membesar juga yang kita kenal dengan ginekomastia seperti itu ya. Jadi ada jaringan payudaranya, makanya jadi cancer payudara gitu, yang mungkin semakin besar jaringan payudaranya semakin ya potensial untuk menjadi kanker. Jadi bisa di mamografi ya bisa di USG ya bisa. Cuman ya memang mungkin tidak semudah pada perempuan. Oke, baik. Gitu. Nah, ini orang awam pengen tahu nih dok, sebelum melakukan pemeriksaan let's say USG payudara atau mamografi, perlu persiapan apa gitu Pak? Nggak harus ini dulu puasa atau apa. Kadang kan orang suka mikir, orang awam nih, pemeriksaan ini harus ngapain nih sebelumnya ya gitu. Gimana? Nggak perlu puasa ya, kalau mamografi mau USG payudara juga nggak perlu anytime puasa. Datang. Iya, tapi ada ini kayak dari literatur tuh bilang sebaiknya kita nggak ngolesin sesuatu di sini krim atau apa, takutnya itu mengganggu pemeriksaan gitu. Jadi pastinya lebih lengket ya, takutnya ada partikel-partikel dari krim itu atau sesuatu itu yang nanti kalau di mamografi dideteksi kayak bintik-bintik putih gitu, jatuhnya kayak tadi saya bilang kalsifikasi, mikrokalsifikasi yang deposisi atau penumpukan kalsium itu bisa tanda dari kanker. Nih bingung nih, ini penumpukan kalsium bener atau sesuatu yang dari komponen dari sesuatu yang dioleskan di payudara, entah krim atau yang lain. Ya paling itu doang sih, yang lainnya nggak ada puasa, anytime, nggak ada pantangan apa-apa, ya. Anytime bisa. Jadi ya gak ada yang berarti lah persiapannya gitu. Resikonya juga mamografi mungkin orang, aduh mamografi ini ronsen ya, kan? Ini kan radiasi, ada radiasi, gimana nih dok? Iya ada radiasi. Memang kita nggak sarankan pada ibu hamil. Ibu hamil tuh nggak disarankan. Kenapa untuk. Nggak disarankan? Ya sebenarnya prinsipnya ronsen atau sesuatu yang menggunakan sinar X pada ibu hamil itu tidak disarankan, termasuk ronsen dada. Tapi apapun itu, kalau lebih banyak keuntungannya, benefitnya dibandingkan kerugiannya, kenapa kita nggak kerjain gitu. Yeah. Jadi memang nggak disarankan kalau tujuannya screening. Tapi kalau ada keluhan itu boleh.
Soalnya ada keluhan benjolan di payudara gitu kan. Kita USG Dalam keadaan hamil misalkan. Iya, atau ada keluhan di payudara dalam keadaan hamil, tapi bukan ke arah yang karena perubahan hormonal hamil gitu, ada yang lain gitu. Kita boleh mamografi gitu, karena lebih banyak keuntungannya gitu. Jadi walaupun ada radiasi, tapi itu sangat kecil, tidak melebihi dari keuntungannya gitu. Jadi nggak ada masalah, harusnya nggak ada masalah. Toh mamografi itu disarankannya per tahun, tiap tahun. Jadi masih masuk dalam dosis yang bisa kita terima. Nah, setahun itu dosis radiasi yang bisa kita terima ada langkahnya sekian gitu. Itu masih masuk, masih oke. Masih oke. Sehingga masih disarankan untuk screening usia 40 tahun tuh baiknya tiap tahun. Gitu. Bahkan pada orang-orang yang beresiko tinggi sebelum 40 tahun juga disarankan. Sebelum 40 tahun juga disarankan. Kayak tadi ada resiko keluarga, atau resiko yang satu udah jelas-jelas kanker nih, tapi masih ada satu lagi nih payudaranya, atau yang satu lagi kanker tapi yang diambil cuma sedikit, masih ada payudara yang lainnya gitu. Itu tetap disarankan, bahkan kalau ketahuannya sebelum usia 40 itu disarankan untuk rutin setiap tahun. Jadi contoh misalnya pasien itu ketahuan ada benjolan di usia 30. Terus habis itu pas dicek ternyata ini cancer nih. Ya kan, jadi dia bisa mamografi di usia 31, 32 karena ada faktor resiko yang tadi ya, kayak gitu. Jadi lebih awal lebih baik. Oke, baik. Nah dok, ini orang awam juga suka berpikir pemeriksaan USG ataupun juga mamografi ini seberapa akurat sih dok? Itu berapa persen akurasinya? Apakah 100% exactly bisa melihat? Atau berapa atau gimana? Iya, ngapain dilakuin kalau tuh nggak bisa melihat ya, benar. Kalau dari penelitian gitulah ya, banyak penelitian itu sekitar 80-an. Mamografi dan USG itu sekitar 80-an akurasinya. Tentu kalau di biopsi itu lebih akurat lagi. Jadi sebenarnya kalau dari peran radiologi ya, kita ada kategorinya tuh, kategori lesinya itu dari 0 sampai 5 gitu. Nanti yang mana yang kategori rendah, kategori sedang, kategori hampir ganas, hampir pasti ganas tuh ada kategori 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi radiologi tuh udah bisa sedikit lumayan melihat tuh. Kalau yang kayak gini nih di mamografinya, kayak gini di USG-nya kita cocokin, ini kayaknya kategorinya masuk kategori 5. Kategori 5 itu kayak hampir almost ganas gitu. Jadi kita bisa membantu untuk mengarahkan ke sana, membantu untuk dokter onkologinya dan dokter patologinya dari gambaran radiologinya nih begini nih gitu. Jadi nanti sinergis tuh sama hasil labnya kayak gitu. Jadi bantu untuk penanganan lebih tepat lah ke pasiennya kayak gitu. Jadi perannya kita radiologi di situ, mendeteksi, kemudian mendiagnosis sama mengarahkan ke arah yang mana nih jinak banget, ragu-ragu, atau yang kayaknya ganas deh gitu. Jadi ya sekitar 80-an persen. Iya, 80% angka sensitivitas, spesifitas. Jadi ya akurasinya 80%. Oh, cukup oke lah. Cukup oke. Ya, oke. Jadi nggak perlu khawatir nih ya. Iya, nggak perlu khawatir. Oke, kalau gitu dok, apa pesan-pesan dokter Jelita kepada Sobat Sentra, kepada masyarakat yang mungkin sejauh ini masih ragu-ragu buat screening, masih takut, khawatir gitu. Iya. Jadi angka kanker payudara itu tinggi banget ya di dunia, di Indonesia. Bahkan dari literatur studi mengatakan sekitar 42 orang dari 100.000 wanita, 42 dari 100.000 wanita itu terdiagnosa kanker, dan bahkan 17 diantaranya itu 17 dari 100.000 tuh meninggal karena kanker payudara. Jadi kita harus sebagai perempuan, termasuk juga laki-laki, sadar bahwa penting nih kita untuk screening, karena kita ketahuan lebih awal, maka pengobatannya lebih cepat, kemungkinan hidupnya lebih besar, kemungkinan kita bisa bersama anak-anak kita, bersama suami kita, bersama pacar kita, bersama keluarga kita lebih lama gitu ya, lebih lama angka hidupnya, karena lebih cepat ketahuan, lebih cepat diobatin, nggak nyebar kemana-mana, lebih nggak mahal ngobatinnya, lebih bahagia gitu. Jadi ayo kita segeralah kalau bisa screening ya, screening periksa mau mamografi mau ultrasound di Sentra Medika Cisalak,
udah bakal ada paket screening nih kayaknya. Wow, keren banget. Ada mamografinya Ada lagi. mamografi Gak semua lagi. tempat punya loh. Keren banget. Keren banget ya dok. Iya. Cus katanya. Cus. Oke, kalau yang mau mamografi, yang mau MCU, bisa ketemu dokter Jelita itu tiap hari apa ada di sini? Oh, Oke. ini masih dalam diskusi internal sih untuk Oke, jadwalnya. tapi yang pasti dokter akan selalu ada di sini. Iya, selalu ada. Oke. Mantap. bisa Terima. ngomong sama marketing nanti. Oh gitu ya, Iya, iya. bisa by appointment berarti Iya, ya iya. dokter ya. Sesama perempuan. Oh, sesama Iya. perempuan. Bisa lebih dari hati ke hati. Iya, dari hati ke hati, ngobrol. sama-sama perempuan. Karena kita juga ya menyadari itu bisa terjadi pada siapa aja ya. Ya, betul. Oke, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Insight-nya ini penjelasannya luar biasa ya. Lumayan ya untuk edukasi Untuk ya. edukasi. Semoga bisa Betul. diterima Diterima ya. ya. Iya. Jadi ya Sobat Sentra yang sudah mendengarkan diskusi kita pada kesempatan ini bisa ya datang ke Sentra Medica Hospital Cisalak untuk melakukan MCU mamografi ataupun juga USG payudara. Jangan lupa Sobat Sentra untuk like, comment, share, subscribe channel YouTube Sentra Medica Hospital Group untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Sampai bertemu di podcast dengan topik-topik menarik selanjutnya. Sampai jumpa.